Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Endri Hanafi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 NIM 223000603. Saya mengajar di SD Negeri 05 Tarodipo, Kota Bukit Tinggi. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4, mata pelajaran matematika dengan materi membandingkan pecahan. Siap, Prof. Istirahat di tempat, siap. Siap, Prof. Baik anak bapak, jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran. Jadi untuk anak-anak bapak yang dimasuk, silakan switch perkalian dengan teman sebelah. Mulai dari kita. Silakan masuk. Masuk. Siapa dulu tadi? Pak, maju Kesia. Dua. Tuh. Tuh, dia aja dua dulu. Maju. Sepuluh. Nah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selamat pagi anak bapak semuanya. Oke, bagaimana kabar anak bapak semuanya nih? Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Oke, bagus sekali anak bapak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak bapak dulu rapikan mejanya. Ya. Marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siap. Silakan kita semuanya berdoa. Siap, Prof. Hormat, Prof. Tegak, Prof. Berdoa dimulai. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kita kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran, dalam kalian menyerap ilmu yang akan diberikan oleh guru. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita melanjutkan, coba anak-anak bapak tengok samping kiri, samping kanannya. Ada tak temannya yang tak hadir? Ada, berapa orang? Satu, siapa? Rehan. Anda dapat kabar Rehan? Ya. Ya, baik Rehan yang teman kita saat ini yang belum hadir. Mudah-mudahan untuk kedepannya, untuk besok Rehan bisa hadir bersama kita di kelas ini dalam rangka melanjutkan pembelajaran. Nah, untuk anak-anak bapak lebih bersemangat lagi, bapak minta semuanya berdiri dulu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Judulnya Dari Sabang Sampai Merauke.
semuanya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang judulnya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, kira-kira anak-anak bapak di sini tahu nggak apa makna dari lagu Dari Sabang Sampai Merauke? Siapa yang tahu tadi? Coba, Zara. Menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Bagus sekali. Menunjukkan bahwasannya Indonesia itu adalah negara kepulauan. Negara kepulauan jumlahnya ada beribu-ribu. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu di daerah ujung Sumatera, Pulau Aceh, ya di Supi Aceh. Kemudian Merauke itu ada di ujung dari Pulau Papua. Berarti berjajar ribu-ribu pulau. Kemudian anak-anak bapak, kenapa kita itu harus senantiasa menyanyikan lagu wajib nasional itu? Coba, yang lain, sini coba lagi. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Bagus sekali, ya. Karena kita harus meningkatkan terus rasa nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Cinta terhadap tanah air. Nah, jadi kita cinta terhadap tanah air itu bisa diwujudkan dengan salah satunya senantiasa kita menyanyikan hafal kita dengan lagu-lagu perjuangan dan lagu-lagu wajib nasional lainnya. Baik, anak-anak bapak, selanjutnya pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya sekarang hari tanggal berapa? Hari Selasa ya. Tanggal 13 bulan 12 atau Desember tahun 2022. Nah, pembelajaran kita pada kali ini adalah matematika dengan materinya adalah membandingkan pecahan dengan pembilang satu. Oke, sebelum kita lanjut, nah, anak-anak bapak masih ingat kan? Yang pecahan itu ada pembilang, ada penyebut. Pembilang yang bagian mana? Penyebut bagian? Bagus, berarti masih ingat ya. Nah, di sini anak-anak bapak ada nggak yang suka makan apel? Ada yang suka makan apel? Umumnya anak-anak bapak sini suka makan apel. Nah, sekarang bapak ingin tanya, ingin tahu ya. Kalau anak-anak bapak itu makan apel, apakah apelnya itu dipotong atau apelnya dimakan bulat-bulat? Ada yang makan apel bulat-bulat masuk ke mulutnya? Ada? Pasti kita potong. Nah, berapa potong biasanya apel itu yang dipotongkan orang tua kamu? Ada 6, ada 4, ada berapa lagi? Ada 5. Ada 6. Rata-rata 6 dibagi 6 ya, supaya mudah masuknya ke mulut. Ya. Kemudian siapa yang makan apelnya paling banyak? Apakah adik, kamu atau kakak? Adiknya. Yakin? Bukan kamu yang banyak. Nah, ya. Oke. Ya. Selanjutnya, nah, apakah anak-anak bapak masih ingat ini? Nah, ini pecahan berapa saja di sini? Gambar pertama. Gambar kedua. 1 per 3. Gambar yang 3. Gambar di bawah. Yang tengah. Kemudian yang sudut. 1 per 8. Nah, jadi anak bapak itu pembelajaran kita yang sebelumnya ya mengenai dengan menuliskan pecahan dan juga kemarin kita juga sudah belajar tentang pecahan sekular. Nah, sedangkan untuk pembelajaran kita pada kali ini ya adalah dengan TP-nya 4, tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu membandingkan dan mengurutkan antara pecahan dengan pembilang 1. Misalnya 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan antara pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, adapun indikator, ya, indikator pembelajaran kita, ya, yang pertama nanti dengan kegiatan demonstrasi beserta didik dapat menyatakan besar pecahan pembilang 1. Nah, nanti kita akan ada demonstrasi. Demonstrasi itu memperagakan. Kemudian yang kedua, dengan diskusi peserta didik dapat membandingkan. Nah, jadi anak-anak nanti duduknya berkelompok, mendiskusikan, kemudian dapat membandingkan. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan diskusi peserta didik dapat menentukan urutan antara pecahan dengan pembilang 1. Setelah kita diskusi, nanti anak-anak bapak bisa mengurutkan ini pecahan yang kecil sampai yang terbesar. Nah, selanjutnya, coba anak-anak bapak perhatikan bacaan bapak di depan. Ya, siapa yang bisa bantu bapak baca? Yang suaranya yang paling keras, coba Nafi. Zahra, Jannah, Tata, Ara membuat kue dengan ukuran yang sama. Zahra memotong kuenya menjadi 2 bagian sama besar. Jannah memotong kuenya menjadi 3 bagian sama besar. Tata memotong kuenya menjadi 4 bagian sama besar, sedangkan Ara memotong kuenya menjadi 6 bagian sama besar. Masing-masing kemudian menawarkan 1 potongan kuenya kepada Lia.
siapakah sebaiknya dipilih Lia? Oke, sudah paham? Sudah. Ceritanya? Sudah. Sudah paham. 1 kali ber. 2 kali ber. 3 kali ber. Oke. Nah, coba. Oke. Jadi dalam cerita Bapak di sini, terima kasih ya Najwa dan Raffi telah membacakan. Jadi dalam cerita Bapak ini ada 4 orang sekawan. Ada namanya si Zahra, ada namanya si Jannah, ada namanya si Tata, ada satu lagi. Nah, yang bertiga orang ini dia membuat sebuah kue. Yang satu bikin kue, yang satu lagi si Ara juga. Ya. Nah, mereka membuat kue yang ukurannya sama. Nah, si Zahra dia potong kuenya menjadi berapa? 2 bagian. Si Tata 3 bagian. Ya, 3 bagian. 4. Mana tadi? Si Jannah berapa? 3. Si Tata ini? Si Ara? 6. Berarti si Jannah satu lagi ya? Jannah berapa tadi? 3 bagian. Dia bikin kue sama besar. Kemudian dipotongnya yang beda. Yang satu dipotong 2, yang satu dipotong 4, yang satu dipotong 6, potong 3. Kemudian masing-masing memberikan satu potongannya kepada si ya. Nah, sekarang anak-anak Bapak, kalau misalkan anak-anak Bapak yang menjadi si dia, potongan kue siapa yang akan kita pilih? Siapa? Zahra. Ada yang mau pilih potongan kue si Ara? Kenapa? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan membandingkan pecahan tersebut. Nah, bagaimana cara membandingkannya supaya kita tahu besar potongannya? Nah, tadi sudah Bapak bagikan kertas apa namanya? Origami. Silakan Bapak keluarkan kertas origaminya. Nah, yang pertama ini kita ambil lembaran pertama, coba angkat. Nah, kue si Zahra. Si Zahra itu kuenya kita bagi 2. Ini ukuran kuenya ya. Ukuran kuenya seperti ini, kita bagi 2. Nah, dibagi 2 ya. Nah, ini Zahra. Nih, kuenya dibagi 2, dipotong 2-nya. Kita taruh di sini. Kemudian Tata membagi kuenya menjadi berapa? 4. Jadi 4. Nah, di antara anak Bapak siapa yang bisa membagi 4 potong? Coba yang bisa ke depan. Coba si Bintang dulu. Coba ini nih, pakai yang ini dah. Bintang. Coba kue si Tata dibagi 4. Kue si Jannah dibagi 3. Siapa yang bisa? Yang dibagi 3. Nah, baginya harus seperti ini ya, supaya bisa kita lihat. Silakan kita. Kemudian punya si Jannah dibagi 3. Siapa yang bisa? Selain, saya dibagi. Coba lihat. Yang punya si Ara dibagi 6 katanya. Ada? Yang sebelah sini ada yang bisa? Salsabila, coba Salsabila. Ya, benar. Oke, silakan. Ini si Ara, yang Ara ini. Nah, sip. Oke, baik anak-anak Bapak, kita perhatikan ke depan. Ya, si Zahra kuenya 2 bagian. Nah, 2 bagian yang ini ukuran kuenya, ya. Kemudian dia lipat, ya kita bagi 2. Ini besarnya. Kemudian si Tata itu dia dibaginya 4, dipotong 4. 1, 2, 3, 4. 4 potongan. Oke. Selanjutnya si Ara dipotong 6. Nah, ini dia yang potongan 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah. Oke. Si jannah itu potongannya 3. Dipotong 3 si jannah. Nah, kira-kira potongan kue siapa yang paling besar? Jadi kalau anak-anak bapak yang menjadi sini ya, siapa yang pilih? Pilih siapa? Ya, si Zahra, si Tata, si Ara, atau si Jana? Zahra. Kenapa? Karena ukurannya lebih besar. Kalau ukuran kue yang paling kecil siapa? Ara. Nah, ini si Ara. Ya, ukurannya kuenya. Berarti 1 per berapa ini? 1 per? Nah, si Jana berapa? Coba tulis di depan. Coba Nur. Ya, si Jannah berapa bagiannya? 3 bagian berarti 1 per berapa? Nih. Ah, tuh. Oke, 1 per 3. Si Ara berapa? Si Mutiara, coba. Si Tata berapa? Siapa yang bisa tulis? Coba si apa yang belum lagi? Si Alifah. Ya, kemudian si Zahra. Nah, kita kasih yang spesial buat orang yang namanya Zahra. Silakan teman Zahra. Kita kasih kesempatan bagi yang namanya kita. Dia yang gitu betul ngomong gitu ya. Oke, silakan. 1 per 4. Bagus. Tepuk tangan untuk kita. Coba. Angkat lagi semuanya berdiri ya. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Bagus. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, jadi kita kalau kita tuliskan pecahnya 1 per 2, 1 per 4, 1 per 6, 1 per 3. Nah, kalau diminta, ya anak-anak bapak diminta coba urutkan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Yang belum lagi siapa? Si Kizia belum lagi. Silakan Kizia. Kita urutkan dengan menulis, cukup tulis namanya aja. Siapa yang terkecil? Di sini tulis. Terkecil ke yang besar ya. Ya, tulis namanya urutannya. Bagus, terima kasih Kezia. Nah, si Kezia bikin yang terkecil hingga yang terbesar ya. Dari yang kecil ke yang besar. Nah, ada si Ara, ada si Tata, ada si Jana, ada si Zahra. Siapa yang setuju? Urutannya. Setuju semua? Ada yang beda pendapatnya? Nana bagaimana, setuju? Setuju semua betul? Setuju. Silakan turunkan tangannya. Berarti yang kecil si Zahra, si Ara, ini bagian. Si Tata 1 per 4. Si Jana 1 per 3 dan si Zahra 1 per 2. Kalau dibalik lagi dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti dari si Zahra, Oke. Di sini Bapak sudah membagi. Kita duduknya berkelompok lagi ya. Nah, ini kelompoknya. Silakan tentukan nama kamu. Kita duduk berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok 1 kali ber. Kelompok 2 3 kali ber. Kelompok 3 2 kali ber. Kelompok 4 3 kali ber. Kelompok 5 1 kali ber. Oke, baik anak-anak Bapak. Nah, semuanya sudah duduk ke kelompok. Nah, sekarang kita akan menyaksikan tayangan video Bapak. Coba semuanya menghadap ke depan, ya. Silakan ditulis kalau ada informasi penting yang terdapat dalam videonya ya. Silakan disimak videonya. Hari ini kita akan belajar cara membandingkan dua pecahan dengan keunggulan yang sama. Seperti apa? Kita akan bicaranya ya. Oke, di sini ada biskuit yang dibagi menjadi 2 potong, ya ada 2 bagian, 1 dan 2. Nah,
Kira-kira setiap potong ini bernilai berapa ya? Betul, 1/2 ya. 1 potong biskuit dari 2 bagian atau 2 potong biskuit yang ada. Nah, masih ingat bilangan yang atas ini disebut apa? Bilangan yang atas disebut pembilang ya. Kalau yang bawah ini disebut apa? Gak nyebut ya. Nah, kita akan fokus kepada yang atasnya dulu, pembilangnya ya. Perhatikan contoh. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oke, Bapak, tadi kita sudah menyaksikan ya tayangan video Bapak tentang bagaimana membandingkan dua pecahan dengan pembilang ya sama. Bagaimana tadi katanya? Kalau dia pembilangnya sama, ya bagaimana cara kita membandingkannya? Apa yang kita lihat? Penyebut. Kalau penyebutnya yang besar berarti pecahnya yang lebih kecil. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya di sini ada LKPD. Nanti anak Bapak silakan diskusikan dengan teman kelompokmu. Dalam LKPD ini terdapat 3 masalah, ya. Silakan kamu diskusikan, kamu cari jawabannya dengan menggunakan bantuan origami yang sudah Bapak lakukan tadi ya. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Waktu kita selama 15 menit. perwakilan dari kelompok untuk membacakan mempresentasikan hasil laporannya ke depan. Ya, cara mempresentasikannya. Nanti anak Bapak silakan sebutkan nama kelompok dan juga nama dari anggota kelompoknya. Kemudian bacakan masalah 1, jawabannya juga dibacakan. Masalah 2, masalah 3 langsung jawabannya. Dan untuk kesimpulan juga dibaca. Paham?
Oke, kita mulai dari kelompok yang tertib kelompok 3. Silakan. Coba perhatikan gerakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Nama kelompok saya adalah Alir, Berbagi, Siva, Nana, Adit. Masalah 1. Dalam pemilihan RT di desa Sumberjo terdapat 3 calon, yaitu Bapak Sumirjono, Bapak Hendi, dan Bapak Yes. Setelah diadakan pemilihan suara, maka Bapak Sumirjono, Bapak Hendi, dan Bapak suara dari jumlah pemilih. Calon manakah yang dipilih? Jawab 1/3, 1/4, 1/5. Oke. Lanjut. Masalah 2. Tunggu dulu, masalah 1 tadi. Siapakah yang terpilih? Jawabannya di kelompok 1. 1/3, 1/4, 1/5. Nah, 1/3, 1/4, 1/5. Nah, antara anak bapak di kelompok lain ada yang akan pertanyaan jawabannya yang sama. Siapa yang sama? Ada yang sama? Berarti beda jawabannya. Beda. Coba dari kelompok 2 apa jawabannya? 1/3. 1/3. Kamu 1? 1/3. Siapa nama orangnya? Pak Fendi. Kelompok 4? Pak Fendi. Pak Fendi. Kelompok 5? Pak Fendi. Nah, 1/3. Oke. Jadi untuk masalah 1 yang diminta di situ adalah siapa ya? Pak Fendi. Terpilih, bukan kita mengurutkan ya. Berarti yang terpilih adalah yang terbanyak siapa? Pak Fendi. Oke, lanjutkan nomor 2. Masalah 2. Lalu Chandra dan Lucky membeli martabak manis dengan ukuran yang sama. Lalu memaksa. Setelah beberapa saat martabak manis tersebut 1/12. Martabak Chandra tersisa 1/10. Dan martabak Lucky tersisa 1/4. 1/14. Kemudian martabak satu tadi kecil. Jawab 1/14, 1/12, dan 1/10. Masalah 3. Buatlah bentuk pecahan di atas dan urutkan bentuk pecahan tadi yang kecil. Jawabannya adalah 1/8, 1/7, 1/6, 1/4, 1/3, dan 1/2. Kesimpulan, bentuk pecahan pembilang 1 jika kemudiannya semakin besar, maka pecahannya semakin kecil. Nah, silakan perhatikan ya, teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya memperangkatkan baris secara tentang sesat dan ideal. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Masalah 1. Dalam pemilihan RT di desa Sumberjo terdapat 3 calon, yaitu Bapak Sumirjono, Bapak Fendi, dan Bapak Muklis. Setelah diadakan pemungutan suara, ternyata Bapak Sumirjono, Bapak Fendi, dan Bapak Muklis untuk turut memperoleh 1/4, 1/3, 1/5 suara dari jumlah pemilih. Calon manakah yang terpilih? Jawab 1/3, Bapak Fendi. Masalah 2. Bayu, Chandra, dan Lucky membeli martabak manis dengan ukuran yang sama, lalu memakannya. Setelah beberapa saat, martabak Bayu tersisa 1/12-nya, martabak Chandra tersisa 1/10-nya, dan martabak Lucky tersisa 1/14-nya. Urutkan martabak tersebut dari yang terkecil. Jawab 1/14, 1/12, dan 1/10. Masalah 3. Buatlah bentuk pecahan di atas dan urutkan bentuk pecahan dari yang terkecil. Jawab 1/8, 1/7, 1/6, 1/4, 1/3, dan 1/2. Kesimpulan, bentuk pecahan berpembilang satu jika bentuknya semakin besar, maka nilai pecahannya akan semakin kecil. Sekian diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 tadi menjawab masalah 1 itu 1/3, 1/4, dan 1/5. Nah, di sini untuk masalah 1 yang diminta apa? Siapa yang jadi pemilih terpilih menjadi ketua RT? Kira-kira kalau kita dalam pemilihan, itu yang menang itu yang suara bagaimana? Yang terbanyak dan terkecil? Yang terbanyak. Berarti di sini yang terbanyak siapa? Pak Fendi dengan persentasenya 1/3. Baik, untuk masalah
untuk pecahan per bilang 1 jika penyebutnya semakin besar, maka nilai pecahannya semakin kecil. Ada yang beda? Tidak. Baik, selanjutnya dari kelompok tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, kelompok 5 yang beranggotakan Faris, Zahra, Bintang, Salsa, dan Tisya. Ya, di sini untuk masalah 1 yang terpilih adalah Bapak Fendi dengan suara 1/3. Sama dengan yang lain? Sama. Nomor 2, masalahnya diurutkan dari yang terkecil. Jadi dari 1/14 punya Luki, 1/12 punya Bayu, dan 1/10 punya Chandra. Sama? Ada yang beda enggak? Coba yang beda kelompok jawabannya coba angkat tangan. Ada yang beda? Tidak. Kemudian untuk masalah ketiga diurutkan dari yang terkecil. 1/8, 1/7, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2. Sama? Ada yang berbeda? Jadi kesimpulannya untuk pecahan berbilang 1, jika penyebutnya semakin besar maka nilai pecahnya semakin kecil. Oke? Baik anak-anak Bapak, itulah pembelajaran kita ya. Jadi untuk anak-anak Bapak sampai saat ini, apakah ada anak-anak Bapak yang masih belum paham bagaimana cara mengurutkan pecahan? Masih ada? Tidak, berarti sudah paham semua? Sudah. Kalau anak-anak Bapak sudah paham, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi ini apa? Nah, coba, berapa? Membandingkan pecahan. Apa lagi? Kesimpulan pembelajaran kita. Coba Zahra. Untuk pecahan yang terbilang 1 dan jika penyebutnya semakin besar maka nilainya kecil. Bagus. Untuk pecahan berpembilang 1, jika penyebutnya semakin besar maka nilai pecahannya semakin kecil. Itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak soal evaluasi ya. Silakan anak-anak Bapak kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Nah, anak Bapak, apakah sudah siap? Sudah semua? Sudah. Silakan perwakilan kelompoknya kumpulkan ke depan. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi ini telah selesai kita laksanakan. Nah, bagaimana anak-anak Bapak dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah anak-anak Bapak senang belajar hari ini? Apakah anak-anak Bapak bersemangat belajar hari ini? Apakah ada pembelajaran yang tidak anak senangi atau tidak pahami? Baik, terima kasih semuanya. Anak-anak Bapak, untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan membahas lagi bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Nah,
sekarang pembelajaran kita sudah kita cukupkan sampai di sini. Dan lebih terkurang Bapak mohon maaf. Silakan kita setelah ini istirahat ya. Tolong siapkan dulu tempatnya Alif. Ya.